Di Jepang sana, rumah-rumah yang tidak terfinish itu sebelumnya dianggap seperti rumah-rumah yang tidak terjual, tapi justru di tangan arsitek seperti Tadao Ando, rumah-rumah yang seperti tidak terjual itu didesain ulang dan kemudian bisa menjadi estetika baru di dunia arsitektur. Hai semuanya, balik lagi di Sekolah Properti Miliarder dengan saya Via, dan hari ini kita akan bahas soal gaya arsitektur industrial. Tapi sebelum kita masuk ke detailnya, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ya guys tentang latar belakang adanya gaya industrial ini. Sebenarnya gaya industrial ini tuh yang mendasarinya tuh apa sih? Jadi 10 tahun belakangan ini banyak bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan yang tidak terpakai itu banyak yang direnovasi, banyak yang diredesain. Namun arsiteknya menginginkan ciri khas dari bangunan tersebut itu tidak hilang. Jadi misal seperti ada kawat yang menjuntai-juntai, atau mungkin ada kabel yang tidak rapi, atau mungkin ada batu bata yang berlumut. Nah itu bagi arsitek itu tidak perlu dihilangkan kalau dalam gaya industrial ya. Jadi itu malah justru ditata dan diekspos. Jadi gaya industrial ini pada dasarnya adalah mengekspos sistem-sistem bangunan seperti sistem pencahayaan, sistem plumbing, itu justru menjadi estetika baru. Nah, bagaimana sih kita bisa menata dan mendesain sistem-sistem bangunan yang seolah-olah itu tidak rapi dan tidak bersih itu ya. Nah, caranya itu adalah dengan memadupadankan material yang berwarna netral dan natural. Seperti contohnya, jika suatu bangunan ini akan didesain menggunakan gaya industrial dan sudah ada pipa-pipa yang kesana kemari, atau mungkin ada kabel-kabel yang terlihat, itu caranya kita membuat netral backgroundnya atau membuat netral dindingnya dengan menggunakan material batu bata expose, atau mungkin menggunakan beton cor yang expose. Nah, warna-warna natural inilah yang digunakan nanti untuk keseluruhan bangunan. Misal kalau bangunan tersebut banyak menggunakan bata dan kayu, berarti warna natural yang digunakan adalah warna abu-abu dan warna coklat. Nah, sekarang kok bisa sih gaya kontemporer yang sebelumnya kita bahas masuk ke dalam berhubungan dengan gaya industrial ini? Nah, di masa sekarang ini masyarakat ingin rumahnya itu senyaman mungkin dan sebersih mungkin kalau bisa. Nah, itu caranya dengan penggunaan material-material yang mendinginkan. Contohnya, kalau untuk penutup lantai biasanya menggunakan material-material parket atau menggunakan material-material garnet, sering digunakan di rumah-rumah modern sekarang. Nah, dan biasanya interiornya itu sering digunakan konsep yang industrial karena lebih menghemat. Kita tidak harus menutupi seluruh sistem bangunan yang ada, dan malah justru itu menjadi konsep yang menarik. Nah, sekarang ini cukup banyak diminati ya desain-desain industrial ini, seperti contohnya di kafe-kafe. Kafe-kafe sekarang banyak yang mengusung tema industrial ini di dalamnya, karena konsep industrial ini cukup unik. Kita bisa lebih nyaman untuk nongkrong, dan plus sekarang itu instagramable banget. Estetika dalam gaya arsitektur industrial ini tuh sebenarnya justru malah menghemat biaya pembangunannya. Jadi banyak sekali digunakan untuk kafe-kafe yang ingin menekan biaya pembuatan bangunan seminimal mungkin, tapi dengan minat konsumen yang sangat besar. Jadi caranya dengan gaya industrial tadi. Nah, kemudian kalau kita sering lihat itu di bioskop banyak juga yang menggunakan konsep industrial ini, karena cukup menarik ya, karena gaya industrial ini dengan dipadukan dengan pencahayaan yang tepat itu sangat dapat memberikan kesan yang hangat, memberikan kesan yang akrab ke dalam sebuah bioskop yang kita tahu mungkin lebih sering bioskop tuh lebih gelap dan lebih misterius gitu kesannya. Tapi kalau dengan gaya industrial dan pencahayaan yang tepat justru dapat memberikan konsep yang chic, elegan, dan sangat yang hangat. Jadi kita bisa
nonton dengan nyaman. Dan mungkin bangunan-bangunan lain bisa, rumah hunian pun juga bisa menggunakan konsep industrial ini ya. Jadi misalnya kita kalau memiliki bangunan yang unfinished, itu justru malah menjadi poin penting, yang menjadi point of view dari bangunan kita. Misalnya dinding yang belum dicat, atau mungkin furniture yang terbuat dari kayu yang raw atau yang mentahan itu, nah itu justru malah menjadi ciri khas rumah kita sendiri. Jadi di dalam konsep industrial ini pun penggunaan material furniturnya pun harus diperhatikan juga, jangan sampai terlalu modern juga, tapi juga masih ada unsur-unsur simpelnya. Jadi misalnya kita menggunakan meja makan atau kursi yang terbuat dari kayu-kayu bekas, atau atau mungkin kita memiliki lemari yang belum di finish. Nah, biasanya kayu-kayu yang ada di konsep industrial ini tuh tidak di finish dengan cat, tetapi hanya dipelitur untuk menghalangi rayap. Seperti itu contohnya. Terus untuk yang lainnya mungkin di rumah-rumah seperti contohnya rumah karya Andi Rahman, atau mungkin rumah-rumah karya Tadao Ando yang terkenal. Nah, kalau untuk rumah dari arsitek terkenal Andi Rahman itu lebih mengusung konsep bata. Jadi rumahnya, bangunannya terbuat dari bata-bata yang disusun, dan bata-batanya pun bata-bata yang tidak rapi ya, tapi ketika disusun dengan sedemikian rupa bisa menjadi estetik yang baru. Kemudian untuk seperti Tadao Ando itu sangat terkenal dengan stylenya yang industrial. Mungkin pencetus industrial tuh justru malah Tadao Ando itu sendiri. Di Jepang sana, rumah-rumah yang tidak terfinish tuh sebelumnya dianggap seperti rumah-rumah yang tidak terjual, tapi justru di tangan arsitek seperti Tadao Ando, rumah-rumah yang seperti tidak terjual itu didesain ulang dan kemudian bisa menjadi estetika baru di dunia arsitektur. Oke, jadi itu ya guys ya tentang gaya arsitektur industrial. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang menarik kita akan bahas di sesi selanjutnya. Oke, see you guys. Bye-bye.